Kiprah Pikiran Rakyat Media Network atau PRMN, sudah genap 2 tahun ini memberikan ribuan konten tulisan, baik berita maupun artikel nasional dan internasional. Agus Sulistriono, selaku CEO Pikiran Rakyat Media Network (PRMN), mengelaborasi konsep yang diusung perusahaan media online. Ekonomi kolaboratif, yaitulah konsep yang diusung oleh induk media online dari Bandung yang saat ini sudah memiliki sedikitnya 210 mitra tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Ekonomi kolaboratif sendiri menurutnya merupakan asas gotong royong untuk saling membangun ekonomi secara mandiri. Dalam acara Rapat Kerja Nasional, Agus Sulistiono CEO PRMN yang juga CEO Promedia ini juga memaparkan ilmu jurnalistik pada era digitalisasi pada saat Rapat Kerja Nasional Ikatan Wartawan Online pada tanggal 11 Desember tahun 2021 lalu. Berikut pencerahannya. Kita mendevelop diri, menjadi wartawan yang mandiri. Nah, hari ini kita mendapatkan jalan. Jadi kawan-kawan, makin semangat ya. Semangat untuk membesarkan Ibu, mensejahterakan keluarga kalian, dan mensejahterakan Indonesia Raya. Amin. Siap? Siap. Ya, saya kira itu. Terima kasih kepada para penyelenggara, kepada Mas Andreas, kepada para peserta. Silakan Bu. Dua macam ya, yang develop teknologinya sama infrastruktur. Infrastruktur server. Karena sebagus apapun konten, sebagus apapun teknologinya, kalau servernya itu dibatasi, nggak ada tuh real time 50 ribu. Jadi sebenarnya tulisannya teman-teman tuh bagus, tetapi tidak di di tanah yang subur gitu. Jadi mentok gitu. Nggak lepas gitu. Karena nggak ada ceritanya kita beli servernya bayar 1 juta, kemudian di servis senilai 100 juta. Yang masih orang IT ya, nggak mungkin. Sehingga harus menggunakan teknologi yang elastis. Saya sering riset, jawabannya begini. Nanti kalau trafiknya udah tinggi baru saya naik. Dan begitu mentok balik lagi, jadi nggak pernah tinggi gitu. Karena mau naikinya kan harus lapor dulu ke orang maintenance-nya dan lain sebagainya. Isunya udah turun lagi. Padahal di media digital itu kadang-kadang dalam satu hari real time tinggi itu kita hanya ditolong oleh 2-3 artikel saja. Perhatikan di GA di real-time-nya 2-3 artikel aja, yang lain itu hanya fondasi aja. Jadi killer kontennya itu nggak banyak. Jadi butuh jurnalis, IT, back office, tim sales. Nah dihitung aja nih, kalau 100 orang gaji Jakarta gitu butuh duit berapa miliar 1 tahun. Terus dapatnya berapa? Gulung tikar mas kalau nggak bener model bisnisnya gitu ya. Jadi kadang-kadang wartawan-wartawan ya jangan nyalahin pengusahanya juga kalau digaji ini ya, digaji bulanan yang tinggi gitu ya. Jadi memang benar-benar harus next. Nah di PRMN dan di Promedia itu kita ngajak lebih cerdas gitu ya. Mau dapat pembaca yang besar, yang banyak, kontennya harus banyak, tetapi SDM-nya itu tidak 100% digaji, tapi dengan komposisi 30-70 sekitar itu. 70%-nya sebenarnya koresponden. Cuman korespondennya tidak dibayar per artikel. Kalau per artikel menyedihkan, paling 5.000 sampai 10.000 kalau nggak salah, itu hasil riset saya. Nah kalau sebulan nulis 200 berarti kan cuma duit berapa? Tapi kalau berbasis paid views, dapatnya bisa puluhan juta bahkan ratusan juta. Apa benar? Nanti saya lihat di data. Next. Sehingga kita harapkan dengan model bisnis kolaborasi ini, cost-nya itu cost sebagai pengusaha medianya itu landai, tapi revenue-nya bisa naik. Kalau yang model semua dimiliki sendiri, nggak mau kolaborasi, cost-nya naik, revenue-nya naik kayak balapan. Ya karena sebenarnya udah sempat setahun ngeluarin duit 10 miliar, di akhir tahun masih aja rugi. Kadang-kadang kalau pun untung dikit, sampai dulu sempat ada kayak lelucon. Kita itu ngapain ya meeting bikin bisnis plan tahun depan bla 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 sampai duit segini besar. Ujung-ujungnya sama yang jual rokok di depan kantor itu untungnya banyak aja. Ini serius sih. Kalau yang sering bikin bisnis plan ini pasti ketawa ya Mas ya. Kita mikir kayak pusing-pusing ujungnya ya mending jualan rokok, modalnya nggak banyak gitu ya. Next. Nah ini adalah support kami gratis ya dari kami, mulai dari platform webnya. Apakah boleh pakai web kami sendiri? Tidak boleh. Karena kalau pakai webnya situ nanti nggak standar kami. Bayar servernya aku jebol nanti. Jadi harus berstandar kami. Pasti servernya adalah AWS, full cloud front, auto scaling, unlimited ya, jadi nggak dibatas-batasin itu.
maintenance-nya dari kami, ada pelatihan jurnalis dan lain sebagainya. Bahkan cari iklannya udah kami yang lakukan. Nanti tinggal sharing revenue. Tadi sama Mas Pepi sempat dibocorin kalau programatik itu 70-30. Kami 30, teman-teman yang 70. Sebenarnya itu hanya untuk bayar server sama maintenance aja kadang-kadang. Jadi ngandelinya itu nanti dari efisiensi sama dari direct kalau ada. Nah direct itu kan butuh waktu. Nggak bisa portal baru bikin tiba-tiba directnya dapat, kecuali ada orang dalam. Kecuali ada orang dalam gitu ya, bisa. Karena tapi orang dalam itu biasanya bantu cuma sekali dua kali. Selebihnya adalah ya rumus orang beriklan pada umumnya, efektivitas. Kalau efektif ya iklan, kalau enggak ya agak iklan. Next. Ya terus sudah Mas, next. Nah ini tugas dari teman-teman mediapreneur itu fokus di konten saja. Jadi itu pun kami latih ya. Kalau fokusnya next, fokusnya dari para penulis itu harus ikut pelatihan 6 hari, ada 12 kali Zoom, di mentoring oleh para mediapreneurnya dan seterusnya. Dan yang ini adalah memang yang harus pemula tadi ya. Next. Nah ini mitra-mitra kami di PRMN saat ini ada 210 ya, yang benar-benar aktif dan menghasilkan itu 178, yang selebihnya itu masih naik turun gitu ya. Kalau di Promedia per Desember ini 330-an di Promedia. Jadi yang kami kelola portal itu nggak kurang dari 500 media. Next. Ini pelatihan Zoom-nya. Next. Nah ini contoh-contoh pendapatan ya, saya ambil datanya dari Agustus. Contohnya portal Jember itu sebulan dapat di atas 900 juta. Apakah itu duit dari daerah dinas? Nggak mungkin. Uang dinas berapa sih iklan dari daerah itu? Tadi nyambungnya Mas Jody tadi. Dan portal Jember ini sampai Desember itu nggak pernah di bawah 800 juta. Jadi PR.com-nya sendiri belum tentu nomor 1, nomor 2 malah berita DIY. Nomor 3 PR Tasik, PR.com-nya nomor 1. Karena memang dipotret sendiri-sendiri. Next. September masih portal Jember 800 juta dan seterusnya. Yang paling sana itu 3 juta ke atas ya. Next. Ini Oktober masih di atas 700. Next. November kemarin portal Jember masih di atas 800 juta. Dengan komposisi directnya itu kalau portal Jember itu paling sebulan directnya 25-30 juta. Berarti berapa persennya deh? Nggak sampai 5%. Next. Ini dari pengusahanya ya. Kemudian kan uang tadi itu harus dibagi dengan para konten kreatornya, dengan para jurnalisnya gitu ya. Nih, jurnalis yang berbasis performance based page views tadi itu bulan Mei saya tarik. Tertinggi Iman itu dapat 72 juta net gitu, bersih. Transfer ke orangnya. Transfer ke orang. Boleh cek. Ini net ke penulis. Ada 72. Yang lebih hebat, Juni ini saya juga nggak habis pikir. Ada anak dapat 167 juta, cewek umur 26 tahun. Bulan Desember lalu dapat award yang nyerahin Pak RK sendiri dan Bang Kamil karena kebetulan pemudi dari Jawa Barat. 167 juta. Ini kalau misalkan konten kreator atau wartawan yang dibayar per artikel 5.000, 10.000 mungkin ya. Mau nulis berapa ribu artikel? Jupalitan juga nggak ketemu. Tapi kalau berbasis page views mungkin. Next. Ini Juli 88 juta. Next. Ini coba saya tarik sampai 75 besar, itu masih di 5 juta. Jadi yang dapat di atas 1 juta itu 2 juta. Yang menggembirakan itu di portal Jember itu ada sekitar 50 penulis, itu 43 orang sudah di atas UMR. Yang tadinya itu anak bukan siapa-siapa, ada lulusan SMA. Kalaupun ada yang sarjana itu karena udah 5 tahun nganggur. Jadi udah buntu mau mana lagi. Next. September masih 41 itu dari Jember ngambil sikir. Next. Nah, ini apa? Ini sudah di bulan November. Next. November ini itu masih di 55 juta tertinggi. Next mas. Ya, itu teman-teman bahwa ada peluang kalau memang kita mau kerja keras, mau lebih kreatif, wartawan atau konten kreator atau apapun lah sebutannya ya, atau jurnalisme kreatif kalau menurut Pak Agus Sudibyo
itu ada peluang yang besar. Dan menurut saya wartawan itu adalah pekerjaan kreatif, itu nggak bisa digaji flat. Karena itu pekerjaan kreatif, pekerjaan ada nilai, ada seninya. Namanya seni itu unlimited dan itu adalah karyanya dia. Jadi nggak ada orang ini-inian. Karena si A lebih giat dan lain sebagainya. Karena benar-benar ini adalah fact. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.